pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan dalam hidup kita masing-masing, sehingga hari ini kita boleh ada lagi dengan tubuh keberkatan. Kita datang ke rumah Tuhan untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah kita dengan bersyukur. Mari kita berdoa bersama. Kami datang kepadamu Tuhan
pagi hari ini membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu, anugerah-Mu, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kami merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Kami membawa pujian syukur kami kepada Tuhan. Dan seluruh hidup kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati pribadi-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Layakkan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan seluruh hidup ini. Sehingga kami layak menghampiri Tuhan. Kami layak menyembah, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Sebab hanya itu yang dapat kami lakukan untuk segala kasih kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami, melawat kami, berkarya di dalam ibadah kami. Dan kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Dan siaplah kami menikmati hadirat-Mu. Karena sungguh indah ketika kami berada di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak ada saat yang lebih indah selain kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Saat indah berada di hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami, haleluya, Bawa dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
pagi hari ini, dan kami siap untuk memuliakan bersorak bagi Engkau Tuhan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Pagi hari ini sungguh luar biasa anugerah Tuhan bagi saya dan saudara, karena kalau bukan kemurahan Tuhan, kita tidak ada di pagi hari ini. Tapi karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup ini, karena besar perbuatan Tuhan di dalam hidup kami, maka kita ada pagi hari ini. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah rahmat-Nya, kekalan kuasa-Nya, amat berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan hasilnya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari sambil bangkit berdiri memuji Tuhan. Besarlah Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah rahmat-Nya, kekalan kuasa-Nya, aman berlindung dalam naungan-Nya.
segala kemuliaannya, segala perbuatannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan Tuhan Maha Besar, Haleluya, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan besar, Tuhan Maha Besar, dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin, saudara. Bukti kebesaran Tuhan kita ada pagi hari ini. Haleluya. Mari anak-anak sekolah minggu akan memuji Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
memberkati pujian yang dinaikkan oleh anak-anak sekolah minggu. Apapun masalah di dalam hidup ini, tetap meninggikan nama Tuhan, sebab Tuhan tetap hadir di sana menolong dan menyertai kita. Amin saudara, mari kita masih memuji Tuhan sambil bangkit berdiri. Kita nyatakan Tuhan ajaib, luar biasa, besar di dalam hidup ini. Haleluya, mari bertepuk tangan. Amin. Raja yang besar di dalam hidup ini. Kita tidak perlu takut, kita punya Tuhan yang besar. Amin saudara, haleluya. Kalau kita yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Dia selalu ada menolong dan memberkati hidup ini. Mari nyanyikan pujian, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang telah berjanji dan
percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, jemaat nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepadamu, kuasanya Ku terima sekarang, kemenangan aku punya. Haleluya, yang telah berjanji. Amin. Kami percaya kepada Tuhan, kekuatan percaya kuasanya Ku terima sekarang, kemenangan punya Tuhan yang esa. Yang telah berjanji dan Kuasa Tuhan selalu nyata atas Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih sebab kami memiliki Tuhan yang besar. Kami memiliki Tuhan yang ajaib. Kami memiliki Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menerima kemenangan ketika Tuhan Yesus telah mati, ketika Tuhan Yesus telah bangkit. Kami telah menerima kemenangan, dan Tuhan Yesus akan naik ke sorga, akan datang menjemput kami kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang telah naik kepadamu telah menyenangkan hati Tuhan. Kuasa itu telah kami terima.
Yang sakit dengan iman telah menerima kesembuhan. Yang lemah dengan iman telah menerima kekuatan. Yang dalam pergumulan apapun Tuhan akan memberi jalan keluar. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Roh Kudus tolong kami semua, supaya setiap firman-Mu yang kami dengarkan, yang kami baca hari ini akan datang menegur kehidupan kami, akan datang pada kami sesuai dengan kebutuhan kami. Tolong urapi hamba-Mu Bapa, kuduskan hamba-Mu. Hamba-Mu akan berbicara seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dihidupi oleh firman-Mu setiap waktu, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Bertambah-tambahkan pengurapan-Mu ke atas kehidupan hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam pujian, bahkan kami semua yang terlibat dalam pelayanan. Bertambah-tambahkan pengurapan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat berbuat tanpa pengurapan Tuhan, sebab kami mau menggunakan hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiada yang lebih baik selain kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami hidup setiap saat seturut dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saya, baik bagi kita semua pada pagi hari ini. Kita ada di minggu terakhir ya, tanggal 30 April besok kita masuk di bulan yang kelima. Haleluya. Kemurahan Tuhan, saya dan saudara bisa lalui 4 bulan dalam tahun 2023 ini. Haleluya. Tuhan Yesus kita ajaib, Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Haleluya. Mari pagi ini kita akan belajar, buka Alkitab saudara dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 tentang Thomas. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 26 sampai ayat ke-29. Kita bangkit berdiri kembali. Ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal 20. Firman Tuhan berkata, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Allahku dan ya Tuhanku dan Allahku." Sama-sama ayat 29:3. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Puji Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk. Ayat yang menjadi nats, menjadi pembahasan saya pada pagi hari ini dalam ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya."
berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Saudara, saya berpikir pernyataan Yesus ini dalam ayat 29 itu bukan hanya ditujukan kepada Thomas, tetapi ditujukan kepada orang-orang Kristen dalam segala abad. Dalam semua generasi, dalam semua zaman, kita sudah ada di abad ke-21, di tahun 2023. Pernyataan Yesus ini hidup bagi saya, hidup bagi kita, dan menjamin saya dan saudara. Saya bisa berpikir, saudara, ketika Yesus tidak mengucapkan kata ini, ketika Yesus tidak pernah berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, sampai saat ini mungkin ada di antara kita yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Kita ibadah ya ibadah, tapi tidak percaya akan kebangkitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sedang Yesus ucapkan ayat ini pun masih banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Tapi saya berharap, saya berdoa, kita semua yang hadir pada pagi hari ini percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Amin. Dan lebih lagi kita percaya bahwa Yesus yang saya sembah, Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang mati, tetapi tidak cukup sampai hanya di kematian, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika hari pertama, Alkitab mencatat di dalam ayat 19, ya, ketika hari sudah malam, Yesus bangkit pada pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, dalam artian hari Minggu pagi-pagi benar, seperti hari ini, hari Minggu. Tadi pagi-pagi benar, Yesus sudah bangkit. Perempuan-perempuan pergi ingin merempah-rempahi mayat Yesus. Mereka dapati kubur Yesus, batunya telah tersingkir. Ya. Mereka masuk mencari, mana mayat Yesus, kok nggak ada. Mereka pergi melaporkan, menyampaikan informasi ini kepada murid-murid. Petrus lari datang lihat kubur. Dan itu terus menggemparkan murid-murid. Bahkan bukan hanya pada murid-murid. Kalau saudara baca dalam kisah perjalanan dua orang murid dari Yerusalem menuju ke Emmaus itu, dalam percakapan murid-murid dengan Yesus yang mereka tidak tahu sebelumnya. Adakah engkau orang baru di tempat ini yang tidak mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi, mulai dari penyiksaan, penyaliban Yesus, bahkan sampai kepada apa peristiwa yang terjadi pada hari Minggu itu, kebangkitan. Jadi bukan hanya kepada murid-murid, tapi dunia Yerusalem pada masa itu menggemparkan akan hal ini, akan peristiwa kebangkitan. Pagi-pagi mereka pergi ke kubur, mereka tidak dapati, mereka pulang sampaikan kepada murid-murid. Murid-murid datang melihat kubur, dan saudara, isu yang berkembang hari itu, mayat Yesus dicuri. Mereka ketakutan, saudara, dalam ayat 19. Ketika hari sudah malam, jadi sudah malam, ya, hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi mereka berkumpul malam itu di satu tempat, di satu rumah. Ya, ada penafsir yang mengatakan bahwa mereka berkumpul di sana berdoa. Ya. Tapi berdoa dalam keadaan takut kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang Yahudi. Karena isu yang berkembang bahwa murid-murid mencuri mayat Yesus. Kalau mencuri ya pasti mereka takut. Mereka difitnah. Ya. Sehingga membuat mereka ketakutan. Bersembunyi, menutup semua pintu-pintu, jendela mereka tutup. Nah saudara, Yesus datang dalam tubuh kebangkitan. Nah, saudara, saya percaya tubuh inilah yang kita akan gunakan dalam tubuh kebangkitan. Orang yang mati ketika sangkakala Allah berbunyi, Yesus datang dalam kemuliaannya. Orang-orang yang mati terlebih dahulu dibangkitkan dalam kebangkitan tubuh. Ya. Dalam tubuh kemuliaan. Tubuh yang sama seperti yang Yesus dapatkan. Haleluya. Kemudian orang-orang yang masih hidup yang percaya kepada Yesus pun akan bersama-sama menyongsong Yesus di angkasa. Nah saudara, inilah yang digunakan oleh Yesus dalam tubuh kebangkitan itu. Tidak dapat dibatasi oleh ruang. Menembus tembok. Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, tidak ada kata yang lain yang dibutuhkan orang-orang yang sedang dalam keadaan galau, dalam keadaan ketakutan, selain kata damai sejahtera. Bahasa Ibrani shalom. Bahasa Yunaninya eirene. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus tahu keadaan murid-muridnya. Yesus tahu situasi yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Bahwa mereka membutuhkan damai sejahtera itu. Yang mereka alami adalah ketakutan yang luar biasa, saudara. Ketakutan, kekecewaan, ya, kegelisahan, semua bercampur baur dalam kehidupan dari murid-murid. Nah saudara, Yesus memberitakan kepada mereka damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Amin. Mereka bersukacita ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka pada malam itu. Yesus tunjukkan, nih, ini tanganku bekas paku. Ini lambungku bekas tombak. Ketika mereka melihat itu, bersukacitalah mereka kepada Tuhan. Haleluya. Mereka melihat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Tapi yang menjadi soal, Thomas saat itu tidak ada. Pada minggu pertama peristiwa kebangkitan itu, Thomas tidak ada. Beberapa penafsir mengatakan karena kekecewaan daripada Thomas.
menyendiri. Dia pergi meninggalkan murid-murid yang lain. Dalam kesendiriannya, dia pergi memisahkan diri. Sehingga ketika penampakan Yesus kepada murid-muridnya pada hari pertama itu, Thomas tidak ada. Terkadang ya, kalau kita merasa galau, merasa kecewa, kita terkadang keluar, meninggalkan komunitas, meninggalkan persekutuan. Tapi Thomas tidak meninggalkan selamanya, enggak. Karena Alkitab mencatat bahwa dalam satu waktu dia kembali dan murid-murid menyampaikan, maksudnya Thomas, kita lihat Yesus, kami bertemu dengan Yesus, kami bertemu dengan guru menampakkan diri kepada kami. Thomas menyendiri, Thomas mengasingkan diri karena kecewa. Guru mereka, guru yang menjadi panutan, bahkan mereka menganggap bahwa Yesus adalah raja yang akan, Mesias yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Mati disalib, mati disiksa, dipermalukan. Bahkan dalam ayat yang lain, surat apakah Galatia atau Kolose berkata, terkutuklah mereka yang tergantung di kayu salib. Jadi orang yang disalib itu adalah satu tanda kutuk. Tidak dihargai sama sekali. Jadi bagi murid-murid, khususnya Thomas, kok sampai demikian, guru kami, Mesias yang kami pikir akan menjadi raja, membebaskan Israel, kok harus disiksa, dipermalukan seperti itu? Gak masuk di akal. Itulah yang dialami oleh Thomas. Makanya Thomas pergi, lari. Dan memang sebelumnya Yesus telah pesankan, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Sampai kepada iman Thomas pun tergoncang, sehingga lari meninggalkan. Sehingga ketika penampakan pada hari pertama itu, Thomas tidak ada. Dikatakan ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas tidak ada dalam persekutuan itu. Tetapi beberapa hari kemudian murid-muridnya berjumpa bersama dengan Thomas, kami telah melihat, kami telah melihat Tuhan. Tidak dijelaskan, tapi pasti murid-muridnya sampaikan, sehingga keluarlah apa yang disampaikan oleh Thomas. Sebelum aku melihat bekas paku, mencucukkan itu pada tangannya, dan mencucukkan jariku pada lambungnya. Kemungkinan murid-murid sampaikan, oh, dalam penampakan itu Yesus tunjukkan loh tangannya kepada kami, Yesus tunjukkan loh lambungnya yang ditombak itu kepada kami. Makanya
ketika Thomas mendengar apa yang disaksikan oleh para murid kepadanya, Thomas pun ingin menikmati itu. Thomas pun ingin merasakan itu. Sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas paku di tangannya dan pada bekas tombak di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Mungkin dalam sisi yang lain, ya, ketidakpercayaan Thomas ini ya mungkin juga patut kita teladani dalam sisi yang lain, ya, dalam sisi yang lain. Apa itu? Tidak mudah untuk mempercayai. Ya, sama seperti orang-orang Kristen yang ada di orang-orang Farisi yang ada, orang-orang Kristen yang ada di Berea. Mereka tidak mudah mempercayai. Ya, ketika ada pengkhotbah datang, ketika ada pengajar yang datang mengajar mereka, mereka tidak mudah mempercayai. Dalam artian apa? Dalam ketidakpercayaannya itu, mereka kembali, ketika mereka kembali ke rumah, mereka buka lagi, mereka selidiki lagi akan kebenaran yang disampaikan. Saya berharap begitu kepada kita jemaat Tuhan. Betul saya khotbah pada pagi hari ini, tapi engkau pulang ke rumah, selidiki kembali benar tidak apa yang saya sampaikan. Sesuai tidak dengan firman Allah, sesuai tidak dengan Alkitab. Kalau tidak sesuai, ya enggak, jangan diterima. Catat itu, mungkin bisa sampaikan kepada saya minggu depan. Tulis. Tapi jangan interupsi dalam ibadah. Ya, saudara. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Berea. Mereka teliti, mereka belajar akan firman. Thomas dalam sisi yang lain tidak mudah untuk percaya. Dia perlu bukti, dia perlu tanda. Sehingga 8 hari berikutnya, ya, 1 minggu berikutnya, ya, tepat juga hari Minggu, mulai dari hitungan hari Minggu kembali ke hari Minggu, itu 8 hari. Ya, Alkitab katakan dalam ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ini yang luar biasa. Dalam ketidakpercayaan Thomas akan kebangkitan Yesus, apa yang disampaikan oleh murid-murid, dia tidak mau tinggalkan lagi persekutuan itu. Sekali lagi, yang Thomas tidak percayai bukan kealahan Yesus, tetapi yang Thomas tidak percaya adalah kebangkitan, dan dia perlu bukti, dia perlu tanda. Tapi dengan ketidakpercayaannya, bukan dia pergi meninggalkan, bukan dia kembali mengasingkan diri, tidak. Tetapi dia kembali hadir. Ini yang patut saya dan saudara teladani contoh. Dalam ketidakpercayaan kita, harusnya kita semakin dekat, kita semakin mencari, kita semakin mau bersekutu dengan Tuhan. Bukan malah menjauhkan diri, bukan malah mengasingkan diri, bukan berpisah, keluar dari komunitas. Ya, bisa dibantu tarik. Oke. Jangan keluar dari komunitas. Ketika engkau dan saya tidak percaya atau penasaran, datang, belajar, teliti firman Allah, buka Alkitab. Jangan engkau semakin tidak percaya dan hilang dari persekutuan. Kita belajar seperti Thomas. 8 hari kemudian mereka berkumpul dan Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Ayat selanjutnya dikatakan, Yesus datang
dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Damai sejahtera yang hari pertama itu disampaikan oleh Yesus, yang hanya dimiliki oleh murid-murid yang lain minus Thomas. Damai sejahtera yang itu diberikan kembali oleh Tuhan kepada murid-murid, ditambah Thomas. Jadi Thomas sekarang sudah alami damai sejahtera. Makanya Yesus hanya berfokus, hanya tertuju kepada Thomas di dalam ayat 26, 27, 28 dan 29. Ayat 27 dikatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas. Yesus tertuju kepada Thomas karena ketidakpercayaan Thomas tadi, seperti yang disampaikan oleh murid-murid dalam ayat 24. Saudara, kemudian ia berkata kepada Thomas, dikatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Amin. Saudara, ketidakpercayaan Thomas dijawab oleh Tuhan. Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan terkhusus ia berbicara kepada Thomas, Thomas, ini tanganku bekas paku, ini lambungku bekas tombak, cucukkan jari. Haleluya. Yesus karena dia Allah, karena dia tahu, karena dia Tuhan, dia tahu keadaan Thomas yang tidak percaya. Ketika murid-murid menyampaikan respon Thomas, di situ tidak ada Yesus, tidak ada Yesus mendengar, tapi dari sisi yang lain, Yesus adalah Allah. Dia mengerti keadaan Thomas, dia peduli dengan keadaan Thomas. Saya percaya, saudara, kita tidak lihat Tuhan pada pagi hari ini. Engkau tidak lihat Tuhan dalam rumah tanggamu, engkau tidak lihat Tuhan secara fisik kasat mata di dalam pekerjaanmu, tapi yakin Tuhan ada, Tuhan melihat, Tuhan mendengar apa yang menjadi pergumulan engkau dan saya. Tuhan menjawab pergumulan daripada Thomas, ketidakpercayaannya, sehingga Tuhan berkata kepada Thomas, ini saksikan, buktikan sendiri, cucukkan itu pada jariku, cucukkan itu pada lambung. Haleluya. Apa yang Thomas katakan? Thomas menjawab menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Haleluya. Thomas tidak datang lagi sentuh tangan Yesus. Thomas tidak datang lagi menyentuh lambung Yesus yang ditombak. Tidak. Thomas cukup melihat. Haleluya. Thomas cukup melihat. Dia berkata kepada Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Haleluya. Thomas melihat Tuhan, melihat Yesus yang benar-benar bangkit, yang benar-benar menampakkan diri kepada murid-muridnya pada minggu yang lalu dalam peristiwa kebangkitan. Luar biasa. Dalam ketidakpercayaan Thomas, Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau percaya. Haleluya. Saudara, Tuhan mau kita semua percaya meskipun tidak melihat.
Makanya dalam ayatnya yang ke-29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka, berbahagialah saya dan saudara yang tidak melihat kebangkitan Yesus, namun percaya. Haleluya. Ada yang lihat waktu Yesus bangkit di sini? Atau ada yang didatangi khusus oleh Tuhan? Masing-masing kita ada? Mungkin bisa angkat tangan. Yang Tuhan datang secara khusus kepadanya, menampakkan diri kepadanya, bahwa aku hidup, aku bangkit, akulah Yesus. Ada di sini? Nggak ada ya? Kalau ada mungkin bisa disaksikan untuk memberi kekuatan kepada umat-umat Tuhan. Atau mungkin ada tapi malu. Ya. Tapi mungkin sebagian besar di antara kita tidak pernah menjadi saksi mata. Bahkan mungkin melihat penampakan Yesus seperti murid-murid. Tidak pernah. Tapi kenapa engkau dan saya, kita ada pada pagi hari ini? Kenapa? Kenapa kita percaya padahal kita belum lihat? Mengapa? Itulah yang dikatakan kasih karunia. Engkau, saya percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Itu karena dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Makanya Tuhan katakan, Yesus katakan, maaf, Rasul Paulus tulis dalam Efesus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita percaya kepada Yesus bukan karena perbuatan baik kita. Tapi itu karena apa? Iman. Karena anugerah Allah bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kita berbahagia meskipun kita tidak pernah melihat Allah. Kita tidak pernah melihat Yesus dalam tubuh kebangkitannya itu. Tetapi kita dikasih karunia oleh Tuhan untuk percaya akan kebangkitan Yesus. Lebih-lebih lagi kita diberikan, haleluya, tuntunan. Apa? Firman Allah. Ini tuntunan saya. Ini tuntunan kita. Dalam doa, dalam bersekutu dengan firman Tuhan, dalam ibadah, kita semakin mantap percaya kepada Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Satu ayat. Kita buka Alkitab kita. Baca satu ayat. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Pemain musik siap? Haleluya. Haleluya. 2 Korintus pasal 5. Haleluya. Dua Korintus pasal 5 ayat 7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan ini. Haleluya. Nyanyikan pujian, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku
selalu ada di tangan-Mu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dari awal ku hidup karena percaya, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di tangan-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Haleluya. Ku terima kemenangan dari-Mu. Mari nyanyikan pujian ini dari awal dengan iman. Katakan, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di tangan-Mu. Tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku amin. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar,
apapun pergumulan saya dan saudara pada hari ini, teruslah percaya. Walau engkau dan saya belum melihat. Haleluya, haleluya. Walau kita belum melihat, tetaplah engkau percaya. Mungkin kita tidak meragukan kealahan Yesus. Kita tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Tapi dalam hal-hal perjalanan kehidupan kita, terkadang kita tidak percaya. Kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Kita tidak percaya akan mujizat Tuhan. Kita tidak percaya akan perlindungan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thomas percaya Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Tapi dia tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus kembali menguatkan saya dan saudara. Sebab hidup kami saat ini, hidup yang kita hidupi hari ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Teruslah percaya meskipun engkau belum melihat. Engkau belum melihat mujizat, engkau belum melihat penyertaan, engkau belum melihat berkat. Teruslah percaya, teruslah percaya sampai engkau akan melihat Tuhan sendiri datang kepadamu menyampaikan, ini aku, percayalah, dan jangan engkau tidak percaya. Haleluya, 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 haleluya. Apapun masa depan engkau dan saya, teruslah percaya bahwa ada masa depan yang penuh harapan ketika engkau percaya kepada Yesus. Engkau dan saya belum melihat, sama seperti Yusuf belum melihat. Anak-anak muda remaja, Yusuf belum melihat ketika ia dikasih mimpi di usia 13 tahun itu. Haleluya. 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 Tapi dia setia. Dia setia menjalani proses yang Tuhan izinkan itu terjadi bagi dia. Sampai dia menjadi orang nomor 2. Tergenapi apa yang dia mimpikan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teruslah percaya. Walau engkau dan saya belum melihat, bukan berarti tidak. Haleluya. Hanya waktu yang akan bisa menjawabnya. Haleluya, haleluya. Apapun persoalan rumah tanggamu, bisnismu, usahamu, karirmu, haleluya, pendidikanmu, teruslah percaya, teruslah percaya, teruslah percaya, sampai engkau melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kau masih bergumul dengan penyakitmu kah? Haleluya. Teruslah percaya kepada Tuhan. Jangan hilang kepercayaanmu. Jangan hilang harapmu kepada Tuhan. Terus percaya, terus berharap kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku
untuk firman-Mu yang datang bagi kami pagi ini. Tuhan mengingatkan kepada kami semua, berbahagialah kami yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih untuk anugerah, terima kasih untuk karunia keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi tiap-tiap kami. Teguhkan kepercayaan kami untuk tetap yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kami yang sudah melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib. Dengan kuasa yang Tuhan berikan, kuasa kebangkitannya yang sudah menebus kami dari banyak pelanggaran salah dosa yang harus ditimpakan kepada kami. Tuhan sudah mengganti dan memberi kemenangan bagi tiap-tiap kami. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami punya Allah yang besar, yang sudah memberikan janji dan sanggup menggenapi, memberikan pengharapan-pengharapan yang besar bagi hidup dan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk banyak anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami umat-umat-Mu. Bukti karya-Mu pagi ini Tuhan, keberadaan kami, pertolongan Tuhan yang sudah terjadi bagi tiap-tiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan kami tidak melalui banyak hal di dalam hidup ini, tetapi kalau kami boleh ada pagi ini, Tuhan, terima kasih. Itu karena anugerah Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan, itu karena kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bukan tidak banyak masalah, rintangan yang kami alami, tetapi kami boleh ada pagi ini. Kami percaya dan kami sadari bahwa itu karena pertolongan dan anugerah Tuhan bagi tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap sertai kami, tetap pegang tangan kami untuk kami melalui hari-hari ke depan di dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami pagi ini, sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi tiap-tiap kami. Pakai hamba-Mu dimanapun berada, berikan kekuatan, urapan Allah senantiasa Engkau perlengkapi dalam pelayanan-pelayanan hamba-Mu. Kami semua yang sudah menerima firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lanjut dari ibadah kami pagi hari ini, kami akan memberikan korban persembahan kami. Berkati apa yang kami lakukan Tuhan, bahkan korban persembahan yang akan kami letakkan, biarlah Tuhan bagi kami semua, kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Sempurnakan doa ini yang kami sudah bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berikan korban syukur kita. Pujian, besarkan nama Tuhan, korban syukur di jalan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada tandingan. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya.
Tuhan Yesus memberkati korban persembahan kita semuanya. Dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Seperti di keluarga Bapak Immanuel Sondak, pemimpin pujian Ibu Yusda. Hari Kamis pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu pukul 5 sore, latihan ibadah pemuda. Pukul 6:30 malam, ibadah pemuda. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Otniel Amba. Musik, tim musik. Singers Bapak Medi, Bapak Petrus, dan Saudara Julius. Rebana, Tere, Vanessa, dan Fani. Multimedia, kreatif tim. Kolektan Ibu Yohana Medi dan Ibu Mulawati Amba. Asher, Bapak Ibu Hans Muntuan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik, tim musik. Singers Saudara Immanuel, Ibu Jane Esra, dan Bapak Yonas. Rebana, Ein, Reren, dan Angel. Multimedia, kreatif tim. Kolektan Bapak Daniel Siaan dan Ibu Yeni Situmeang. Asher, Bapak Ibu Ruswandi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini.
kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Dan pengumuman tambahan, selepas ibadah kita pagi ini, kita akan kembali mengadakan rapat buat membicarakan pentabisan gereja kita. Lalu di depan ini ada susunan panitia pentabisan. Saya akan baca dengan cepat saja untuk kita. Susunan panitia pentabisan Gereja Pantai Kosta di Indonesia Jemaat Bukit Hermon Mamuju yang akan dilaksanakan Selasa 16 Januari 2024. Penasehat Ibu Gembala Sidang dan Wakil Gembala. Panitia Ketua Bapak Binton Sihombing, Sekretaris Bapak Musa I, Bendahara Ibu Gloria. Seksi acara Koordinator Dr. Jane Esra, anggota Desiana Elsa, Gideon Sariang, Witandu Wicaksono, Kris Juan, Seli Patricia. Seksi Konsumsi Koordinator Ibu Hernita Ismei, anggota Ibu Agustina Desi Musa, Ibu Rini Siahaan, Ibu Mercy Manggasa, Ibu Yosefina Redi, Ibu Mulaweti Amba, Ibu Sumarni Muntuan. Seksi Perlengkapan Koordinator Bapak Teddy Mosialu, anggota Bapak Yonas, Bapak Justinus Yepma, Bapak Medi, Bapak David Tandi Sosang, Bapak Aris Redi. Seksi Dana Koordinator Ibu Erni Mosialu, anggota Ibu Olive Sibuea, Bapak Hans Muntuan, Ibu Yeni Situmeang, Bapak Julius Padaunan, Bapak Ibu Yohana Medi. Lalu seksi dekorasi koordinator oleh Bapak Daniel Siahaan, anggota Ibu Vera Sihombing, Julius Tanggisala, Menis Ismai, Bapak Otniel Amba, Bapak Herman. Seksi dokumentasi koordinator oleh Saudara Daniel Baan, anggota Immanuel Tombi, Stephen Ismai Mosialu, Gusti Sariang, Angel, dan Trivena Kailem. Itulah susunan panitia pentabisan gereja kita yang akan dilaksanakan 16 Januari 2024. Dan selepas ibadah kita pagi ini, kita akan kembali mengadakan rapat. Lalu tidak ada lagi pengumuman tambahan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan buat kehadiran kita pagi hari ini. Kita percaya berkat Tuhan, berkat ibadah pagi hari ini kita terima dan bawa pulang, menikmati kasih anugerah Tuhan sepanjang minggu yang akan kita lewati. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita akhiri ibadah kita sambil bangkit berdiri, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ibu Gembala akan tutup kita di dalam doa berkat. Kau besar, perbuatan
yang sama seperti Engkau. Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau luar biasa yang sudah memberkati ibadah kami saat ini. Setiap umat-Mu yang hadir telah diberkati oleh Tuhan, baik orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Jangan ada satu yang terlewatkan, tapi semua dijamah diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akhiri kebaktian ini. Tuhan, sempurnakan apa yang kami buat. Semua itu untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Korban persembahan yang sudah diletakkan, bahkan mungkin umat-Mu mengembalikan milik Tuhan. Lipat gandakan apa yang pada mereka, dan berkati dalam usaha, dalam tugas pekerjaan, bahkan apapun yang direncanakan, apapun yang diupayakan, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ibu kekasih yang ibu Tuhan Mercy Mangasa, yang sementara mengandung bahkan dalam waktu menunggu kelahiran bayi. Tuhan beri kekuatan sehingga pada ketikanya dapat melahirkan dengan selamat. Segala kendala kami tolak itu dalam nama Yesus. Bayi lahir dengan sehat dan kuat. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadat ini. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.